pasti ya di tahun 2020 ini kayak pengalaman pertama gitu. Pengalaman pertama mengajar secara online dengan segala keterbatasan sih kalau saya bilang. Maksudnya kita yang biasanya dituntut ya langsung gitu ya di depan siswa, banyak di dalam kelas menggunakan media pembelajaran langsung, bertemu, menyentuh anak-anak. Tapi sekarang malah terhalang oleh jarak gitu. Saya rasa sudah bukan saatnya lagi buat ini dibilang kendala, karena udah lumayan lama, beberapa bulan, hampir setengah tahun ya Pak ya, kita belajar secara online. Jam 7.30 itu kita istilahkan di sini dengan morning time. Jadi kita menyapa anak-anak. Jadi anak-anak sebelumnya udah diberitahu bahwa setiap 7.30 harus sudah ready, udah join gitu di link sekolah, di link masing-masing fasil gitu. Mereka yang secara mandiri nanti akan join, akan masuk tepat waktu jam 7.30. Di saat morning time kita komunikasi aja personal sama anak-anak, tanya tentang kesehariannya tadi pagi, kegiatannya, sholatnya, bangunnya, bahkan sarapannya, hal-hal kecil yang tentang hari-harinya lah yang kita tanyakan seperti itu. Setelah itu kita masuk ke pembiasaan pagi. Pembiasaan pagi seperti sekolah pada umumnya, berdoa, pembacaan doa. Ini pun juga anak-anak mandiri gitu ya. Jadi tidak ada sistem misalnya ketua atau ada yang memimpin terus-terusan. Jadi digilir gitu. Kalau di sekolah alam, kita pada umumnya menggunakan aplikasi Zoom karena siswanya juga masih memungkinkan untuk bergabung semua ke Zoom. Kadang juga memakai WA sih, tergantung jaringan dan kebutuhan mengajar. Jika kita butuh untuk menjelaskan gitu, mungkin saya personalnya pakai Zoom karena ada yang ditampilkan, ada yang dicoret-coret, itu bisa menggunakan Zoom dan tanya jawab. Pembelajaran tematik juga anak-anak tidak, oh ini loh materi seperti ini yang harus kalian capai, ini yang harus kalian pahami kayak gini-gini, enggak. Cuma kayak sambil sharing juga, maksudnya tanya jawab. Kalau anak sekolah alam tuh lebih banyak nanya-nanyanya sih sebenarnya. Misalnya kita masuk materi makanan 4 sehat 5 sempurna, ya lebih banyak tanya jawabnya seperti itu, tapi poin-poin pokoknya tetap. Yang pertama, karena anak-anak sekarang ya udah dikasih kebebasan, ya mungkin awal-awal orang tuanya mungkin masih nyeting kalau misalnya anak-anaknya mau sekolah gitu ya, sekolah disiapkan segala macam. Tapi karena kita sekolah daring ini sudah berbulan-bulan, jadi saya ngelihat banyak orang tua yang udah ngasih kebebasan sama anaknya. Ini HP, ini laptop gitu ya, udah bisa kan join sendiri, udah bisa kan gabung sendiri kapan kelasnya, kapan itu. Nah kadang saat orang tua itu melihat anaknya udah di depan gadget, mungkin positifnya udah join, udah belajar. Tapi kadang ada juga yang terlambat gitu, entah itu kita nggak mau seuzon, mungkin memang kendala teknis, atau mungkin kadang anaknya masih ada yang urusan yang lain dulu yang dia gunakan dengan gadgetnya. Selanjutnya off kamera. Jadi kadang kita nggak tahu juga anak-anak itu tiba-tiba off, nanti ditegur lagi baru on gitu kan. Kadang kita yang jadi guru sedikit hilang gitu konsentrasinya. Kenapa off, apa yang dilakukan, apakah masih stay di situ, apakah masih mendengarkan. Itu sih yang kendala saat daring. Mood anak kan berubah-ubah gitu, beda saat kalau kita bertemu langsung, kita bisa ngelihat tuh, oh dia mungkin lagi kurang bersemangat atau apa, kita bisa deketin atau gimana. Tapi kalau misalnya via layar, kita nggak tahu sebelum daring moodnya seperti apa, apakah baik atau enggak. Jadi di depan komputer tuh mungkin kayak agak sedikit kurang bersemangat seperti itu. Harapannya ya semoga pandeminya cepat berakhir gitu, anak-anaknya cepat kembali ke sekolah, beradaptasi lagi dengan jam sekolah, dengan kegiatan belajar, ketemu lagi teman-temannya, bisa belajar bersama lagi.